Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya di sini Dimas Ardi Pratama sebagai mahasiswa dari Universitas Widya Agama Mahakam Samarinda. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi lembaga keuangan bank dan non-bank terkait pasar uang dan pasar modal. Langsung saja untuk materi pertama di sini ada pasar uang. Pasar uang merujuk pada pasar keuangan di mana transaksi jangka pendek untuk instrumen keuangan dengan jatuh tempo singkat, umumnya kurang dari 1 tahun. Kemudian di sini ada unsur-unsur pasar uang. Yang pertama di sini ada lembaga keuangan, yang kedua perusahaan besar, yang ketiga itu lembaga pemerintahan. Selanjutnya di sini ada individu dan yang terakhir itu ada BI atau Bank Indonesia. Kemudian di sini ada jenis transaksi pasar uang. Yang pertama pasar uang antar bank. Pasar uang antar bank adalah suatu transaksi penyerahan sejumlah kelebihan dana dari suatu bank kepada bank yang lain. Kemudian yang kedua ada sertifikat Bank Indonesia atau sertifikat SBI. Ialah suatu surat berharga yang telah diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Hal ini artinya ialah agar bisa dibeli oleh bank umum dengan nominal yang sangat besar. Kemudian yang ketiga di sini ada surat berharga pasar uang atau SBPU. Adalah suatu surat berharga yang diterbitkan oleh bank umum yang hanya boleh dibeli oleh BI dengan harga yang cukup tinggi. Yang keempat ada sertifikat deposito. Ialah suatu surat berharga yang dikeluarkan oleh bank dengan nominal tertentu sebagai surat atas unjuk. Selanjutnya di sini ada fungsi pasar uang. Yang pertama sebagai mediator dan fasilitator perdagangan surat-surat berharga pada jangka pendek. Kemudian yang kedua sebagai mediator dan fasilitator suatu kegiatan investasi dari investor luar negeri kepada pengusaha lokal dalam bentuk kredit jangka pendek. Kemudian sebagai sumber dana untuk modal kerja bagi suatu perusahaan yang membutuhkan tambahan modal untuk ekspansi. Kemudian yang terakhir sebagai fasilitator bagi masyarakat yang ingin membeli suatu surat berharga pasar uang dan sertifikat Bank Indonesia. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari pasar uang yang pertama itu sebagai sarana untuk peminjaman dana jangka pendek bagi perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas. Kemudian yang kedua sebagai sarana untuk menempatkan kelebihan dana yang dimiliki oleh badan usaha. Untuk kekurangannya sendiri di sini ada dua, itu resiko pasar dan resiko gagal bayar. Resiko pasar terjadi karena turunnya harga suatu instrumen pasar uang dikarenakan tingkat suku bunga naik sehingga investor mengalami kerugian. Kemudian yang kedua itu resiko gagal bayar. Itu bisa terjadi karena debitur tidak dapat memenuhi kewajiban bayarnya kepada kreditur. Materi selanjutnya di sini ada pasar modal. Pasar modal adalah suatu sistem keuangan yang memfasilitasi pertemuan antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana melalui jual beli surat berharga seperti saham dan obligasi. Nah, kemudian di sini ada instrumen pasar modal. Yang pertama itu ada saham, kedua itu obligasi, ketiga itu reksadana, yang keempat itu ada ETF atau Exchange Traded Funds, yang kelima itu ada surat berharga komersial. Kemudian di sini ada jenis transaksi pasar modal. Yang pertama itu pembelian dan penjualan obligasi. Investor dapat membeli obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah sebagai bentuk pinjaman. Selain itu, obligasi juga dapat dijual di pasar sekunder. Yang kedua itu ada short selling. Investor meminjam saham dari pialang dengan harapan bahwa harga saham akan turun. Mereka kemudian menjual saham tersebut di pasar dengan harapan untuk membelinya kembali dengan harga yang lebih rendah. Yang ketiga itu margin trading. Investor meminjam uang dari pialang untuk membeli saham atau instrumen keuangan lainnya. Margin trading dapat meningkatkan potensi keuntungan tetapi juga meningkatkan resiko. Yang keempat itu ada pembaruan atau swap, pertukaran aset atau arus kas antara dua pihak. Transaksi swap dapat melibatkan pertukaran mata uang, suku bunga atau risiko lainnya. Kemudian yang terakhir itu ada pembelian dan penjualan opsi. Investor dapat membeli atau menjual opsi yang memberikan hak untuk membeli atau menjual aset tertentu dengan harga tetap dalam jangka waktu tertentu. Kemudian di sini ada manfaat pasar modal. Yang pertama, pasar modal merupakan wahana
pengalokasian dana secara efisien. Yang kedua, pasar modal sebagai alternatif investasi. Yang ketiga, memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek baik. Yang keempat, pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional dan transparan. Dan yang terakhir itu peningkatan aktivitas ekonomi nasional. Untuk kelebihan dan kekurangannya di sini masing-masing ada 3. Yang pertama, kelebihan pasar modal. Yang pertama itu alokasi dana efisien. Pasar modal memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dana dengan cara yang lebih efisien melalui penawaran saham dan obligasi sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua itu likuiditas. Instrumen-instrumen pasar modal dapat diperdagangkan di bursa, memberikan likuiditas yang tinggi dan memungkinkan investor membeli atau menjual aset dengan relatif mudah. Yang ketiga itu diversifikasi portofolio. Pasar modal memberikan kesempatan untuk diversifikasi portofolio investasi sehingga mengurangi risiko secara keseluruhan dengan memiliki berbagai instrumen keuangan. Kemudian di sini ada kekurangannya. Yang pertama itu volatilitas. Pasar modal cenderung mengalami fluktuasi harga yang signifikan, terutama karena faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global, perubahan kebijakan pemerintah, dan berita pasar. Yang kedua itu ketidakpastian. Perubahan kondisi pasar dan ekonomi bisa sulit diprediksi, menyebabkan ketidakpastian bagi investor dan perusahaan. Yang ketiga itu manipulasi dan insider trading. Pasar modal rentan terhadap manipulasi harga dan praktik insider trading, di mana pihak internal perusahaan menggunakan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi. Kemudian di sini ada perbedaan pasar uang dan pasar modal. Yang pertama itu jangka waktunya. Untuk pasar uang di sini jangka waktunya itu jangka pendek, sedangkan pasar modal itu jangka panjang. Yang kedua itu ada produk pasar uang sendiri itu ada sertifikat deposito, tabungan, SBI, dan commercial paper, sedangkan pasar modal itu obligasi, reksadana, dan saham. Kemudian perbedaan yang ketiga di sini ada risiko dan keuntungan. Risiko pasar uang cenderung lebih rendah dengan return yang rendah, sedangkan pasar modal resikonya tinggi dengan return yang tinggi pula. Kemudian selanjutnya di sini ada otoritas tertinggi. Untuk pasar uang di sini Bank Sentral yaitu Bank Indonesia, sedangkan pasar modal itu Departemen Keuangan. Kemudian selanjutnya ada perbedaan hasil. Sedang pasar uang itu bunga, sedangkan pasar modal itu dividen dan capital gain. Kemudian perbedaan selanjutnya ada di instrumen. Untuk pasar uang sendiri itu ada SBI dan surat berharga pasar uang, sedangkan pasar modal itu ada saham, obligasi, dan surat berharga, warrant, option, dan right issue. Kemudian perbedaan terakhir di sini ada kebutuhan tempat. Untuk pasar uang tidak butuh karena terjadi antar bank, sedangkan pasar modal ini butuh karena terjadi di bursa efek. Mungkin itu saja materi yang dapat saya terangkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.